Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek apakah suara saya jelas. Mohon di feedback di kolom komentar. Jelas ya? Alhamdulillah. Oke. Videonya terputus-putus atau normal? Normal. Normal. Baik, Alhamdulillah. Saya cek ini karena kondisinya sedang tidak di studio, sedang di luar kota. Mohon maaf, kualitas gambar agak sedikit berkurang ya dari sebelumnya. Ini menggunakan webcam. Kenapa nggak ada suaranya? Ada, belum diklik. Di pojok kiri sebelah bawah, kiri bawah, diklik ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba respon dengan emot kalau misalkan suara SS dengan emot api atau senyum. Kalau suara saya jelas, kalau belum jelas emotnya emot nangis gitu. Oke, Ibu Desnarmi, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Putus-putus. Oh, mungkin sinyalnya aman ya, aman. Alhamdulillah. Saya ikut kebanyakan nih ya. Kebanyakan mengkonfirmasi bahwa bagus, maka saya lanjutkan. Jelas, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan malam hari ini untuk bisa bersilaturahmi dalam kajian hijrah bersama UAS. Yang malam hari ini insya Allah tema yang sangat luar biasa, tema yang kita tunggu-tunggu. Ini hadir dari keresahan saya selaku fasilitator atau jembatan dengan Ustadz Abdul Somad gitu ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir melalui saya itu terkait dengan mawaris atau ahli waris gitu ya. Ustadz, kalau misalkan cerai itu bagaimana hukum pembagian warisnya Ustadz? Kalau laki-laki dapat berapa Ustaz? Perempuan dapat berapa Ustaz? Banyak tuh pertanyaan. Nah, makanya malam hari ini kita akan bahas bersama ahli ilmu langsung, yaitu Guru Catat Abdul. Afwan Ustaz, saya tidak bisa mendengar. Saya coba chat ya. Mungkin dia juga nggak bisa dengar ya, makanya saya chat. Klik bagian bawah bagian kiri bawah tombol berlogo mikrofon. Nah, coba yang belum ada suaranya. Mungkin beberapa agak asing ya dengan aplikasi Zoom ya. Insya Allah kita coba beralih dari YouTube ke Zoom karena Zoom ini lebih fleksibel ya, kita bisa langsung tanya jawab dengan kapasitas yang banyak. Kalau YouTube itu hanya satu arah. Baik, yang sudah hadir ini dari mana aja? Coba chat di kolom komentar yang sudah hadir. Jakarta Pusat, Ungaran, Hong Kong, Masya Allah, Lampung. Dan di rename ya, di rename akun Zoom-nya dengan format nama, strip, kemudian asal kota atau domisili. Ibu Mela Reika, Bandung, nah gitu. Oke, Rina, Bandung. Eci, Gresik, Jatim, betul. Wawan Juanda, Serang, nah gitu. Di rename ya, bukan di chat ya. Bukan di chat, di rename. Ada di tombol partisipan itu, yang logo orang, manusia, ada kepalanya. Klik di situ, klik juga namanya, nanti ada ubah nama atau rename. Alhamdulillah. Yang baru pertama kali hadir, coba, yang baru pertama kali ikut. Baru pertama kali ikut hijrah bersama UAS. Katakan saya di kolom chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak.
Saya. Alhamdulillah. Berarti makin meluas program kita. Dan saya mengajak ke rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, kita ada program namanya Jembatan Kebaikan. Nah, ini kita desain dalam rangka untuk mengamalkan sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan, "Mandala ala khair falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala atau kebaikan sebagaimana orang yang mengerjakan. Nah, kita punya platform namanya Jembatan Kebaikan.com. Itu Bapak, Ibu, Abang, Kakak bisa ikut nge-share kajian-kajian kita. Kalau orang lain itu bergabung wasilah dari link yang Bapak Ibu share, itu kami hadiahi Rp1.000. Rp1.000. Jadi tiap ada orang yang bergabung lewat link tersebut, bisa mengajak gitu ya orang lain untuk ikut kajian, maka berkesempatan dapat Rp1.000. Nah, ini apresiasi atau hadiah dari kami gitu ya. Klik saja jembatankebaikan.com. Insya Allah kajian-kajian sidak kami share di sana ya. Kajian-kajian sidak, kajian hijrah bersama UAS kami share di sana. Ini dalam rangka untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali ke Quran, kembali untuk mengenal Allah, kembali untuk belajar mendalami ilmu Islam. Makanya kita butuh leverage berupa kontribusi orang lain. Nggak bisa kita sendirian. Ajak tuh saudara, tetangga, ajak tuh keluarga. Semuanya diajak untuk ngaji. Nah, program Hijrah Bersama UAS ini insya Allah kita hadirkan secara rutin untuk memfasilitasi Bapak Ibu bisa belajar bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Oke, nah untuk saat ini boleh, karena masih 300 peserta yang bergabung ini, silahkan share linknya ke keluarga, ke saudara, ke kerabat. Silahkan share linknya. Boleh banget di-share. Penting nih kajian mawaris. Supaya nanti nggak bingung-bingung lagi terkait ilmu mawaris. Alhamdulillah sudah di-share. Jazakillah khair. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Share ya, silahkan ya. Bantu. Dapat pahala. Tadi mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Kita menunjukkan kebaikan tuh, kecipratan juga pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang berbuat baik tersebut. Ana sudah share status WA. Terima kasih Mas Asep Garut. Masya Allah. Semoga jadi amal jariah. Baik, insya Allah 1 menit lagi kita mulai ya. Ayo, yang sudah share katakan don. Kamera kakak tidak bergerak sama sekali. Oke. Mungkin sinyalnya ya. Coba dicek lagi sinyalnya. Barangkali sinyalnya kurang baik, diganti dulu. Alhamdulillah. Ayo share. Makin banyak yang belajar, makin banyak yang dapat ilmu. Bagi yang ingin dapat pahala sekaligus dapat hadiah Rp1.000 per undangan, bisa masuk ke jembatankebaikan.com. Jembatankebaikan.com. Nanti di akhir sesi kami share. Jadi metodenya adalah daftar dulu ke kajian tersebut, nanti admin akan mengirimkan link yang isinya adalah link affiliate, ada kode-kode tertentu. Kalau orang mendaftar lewat link tersebut, yang kakak share nanti, abang kakak share, maka setiap orang yang masuk, 1 orang itu dihadiahi Rp1.000. Tiap 1 orang ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir. Baik, kita langsung saja buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, begitu banyak dalam episode kehidupan kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini terus bisa kita dapatkan. Semoga dengan hadirnya nikmat-nikmat tersebut, kita bisa terus menjalankan kebaikan-kebaikan, terus bisa beribadah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan, menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Alhamdulillah, perkenalkan saya Alvin Firdaus, insya Allah akan membersamai abang kakak, ayah bunda, semuanya untuk bisa belajar di kajian hijrah bersama UAS. Nah, ini adalah momen kita bisa bersilaturahmi di virtual Zoom ya, dan juga di YouTube, bisa disimak di sana juga di YouTube, juga di TikTok. Nah, dalam rangka untuk kita bisa belajar Islam lebih dalam bersama guru kita Ustadz Abdul Somad. Kajiannya tiap hari Selasa jam 20.00. Itu kita rutin hadirkan. Bagi abang kakak yang belum bergabung di WhatsApp, silahkan gabung, nanti kami akan share linknya di akhir kajian ya. Makanya terus stay di kajian kita pada malam hari ini. Pastikan Bapak Ibu, abang kakak, ayah bunda semuanya menyimak secara detail dengan sikap belajar yang siap. Ya Allah berikan keberkahan ilmunya, Allah masukkan ke kepala kita, Allah pahami, Allah berikan kepemahaman sehingga bisa kita amalkan. Dan kami sampaikan juga open cam ya, open cam sebagai wujud adab, open kamera kalau misalkan tidak ada uzur, serta juga siapkan buku catatan terbaiknya supaya apa yang didapat tidak menguap begitu saja. Ilmu yang dapat dicatat, nanti bisa dimurojaah kembali, bahkan bisa disampaikan ulang. Seperti itu. Baik, langsung saja. Saya rasa abang kakak sudah nggak sabar ya, nggak sabar. Coba, kasih saya emot-emot dong, yang menunjukkan siap untuk belajar ya. Kasih emoticonnya. Di kolom komentar itu banyak emot. Emot api, emot apa? Emot jempol. Oke, Masya Allah. Siap ya? Siap. Kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa thalabul ilmi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Oke. Insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Sabar ya. Saya izin kepada guru kita di Pekanbaru, Ustadz Abdul Somad, yang kami muliakan, yang kami cintai, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tema kita malam ini adalah membahas tentang fikih warisan, seluk-beluk harta waris sesuai tuntunan syariat Islam. Silakan buka surat An-Nisa ayat 11. Bagi yang ada memegang mushaf, surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, yang sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Pekanbaru, Riau, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kamu.
Menurut ahli tafsir, makna mewasiatkan di sini Allah mewajibkan kepada kamu. Jadi ada sebagian orang sholatnya ikut ajaran Islam, puasanya ikut ajaran Islam, hajinya ikut ajaran Islam. Tapi pas harta warisan, dia mohon maaf Pak Ustadz, untuk harta warisan kayaknya saya lebih tahu dari Allah. Kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, warisan itu sama. Sama-sama kewajiban yang datang dari Allah yang disampaikan ke dalam Al-Quran, disampaikan Rasulullah SAW. Diwajibkan kepada kamu, Allah yang mewajibkannya. Jadi jangan pilih-pilih. Sholatnya udah betul, puasa sunat, puasa wajib, hajinya sudah, tapi pas harta warisan tak bisa begitu, karena posisinya ini sama. Maka di awal ayatnya dikatakan yusikumullah fi auladikum, anak-anak kamu, lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dapat 50, anak laki-laki dapat 2 kali bagian, berarti 100. Kalau anak perempuan dapat 20, 2 kali bagian, berarti 40. Kalau ada orang merasa Islam ini agama yang diskriminatif, kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan? Perlu mengetahui historis sosiologis bagaimana sejarah di zaman jahiliyah yang namanya anak perempuan, istri, ibu, ini tidak dapat harta warisan. Ketika Islam datang, maka anak perempuan, istri, ibu, adik perempuan, saudara perempuan mendapat harta warisan. Jadi kalau hari ini ada orang mau membagi sama rata prinsip persamaan, dia melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan sama kebutuhannya sekarang, tidak sama. Laki-laki wajib menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang tua. Laki-laki menanggung biaya nikah, menanggung mahar, menanggung nafkah. Laki-laki kepala rumah tangga. Kalau dia tidak punya uang, dia tak dihormati istrinya. Nah itu maka laki-laki dapat 2 bagian itu bukan diskriminatif. Laki-laki dapat 2 bagian itu adalah tanggung jawab laki-laki lebih besar. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian. Coba lihat bunyi kalimatnya. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yang sebelumnya perempuan nggak dapat bagian sama sekali. Zaman dulu perempuan itu bukan mendapatkan warisan, tapi diwarisi. Ceritanya begini. Orang Arab jahiliyah istrinya banyak, poligami tanpa batas. Menikah dari istri pertama lahir anak laki-laki. Nikah. Istri terakhir muda, meninggal almarhum si bapak. Maka anak dari istri pertama laki-laki ini bisa mewarisi istri terakhir bapaknya. Begitu hukum jahiliyah. Datang hukum Islam, tidak boleh menikahi istri bapak. Haram hukumnya menikahi istri bapak. Ibu tiri maksudnya. Tak boleh. Bisa saja terjadi zaman sekarang. Istri pertama, anak umur 20. Menikah si bapak, istrinya umur 18. Lebih tua anak pertamanya 2 tahun daripada istrinya. Dinikahnya tak boleh, haram hukumnya. Karena ini mahram mu'abbad. Ini hukum Islam.
Makanya kalau mau tahu hebatnya ajaran Islam, pelajari dulu bagaimana hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu perempuan zaman dulu diwarisi. Ketika Islam datang, haram mewarisi perempuan. Haram menikahi istri bapak. Diangkat harkat martabat perempuan, dikasih harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau perempuan beberapa orang, perempuan, lebih dari 2 orang, fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak. Maka mereka mendapatkan warisan 2/3. Kalau perempuan lebih dari 2 orang, maka jatah warisannya 2/3. Wa in kanat wahidatan, anak perempuan tunggal sendiri, falahan nisfu, maka dia dapat warisan nisfu, 50%, setengah. Anak perempuan sendiri, meninggal bapaknya. Berapa jatah dia? Harta warisan bapaknya berapa? 1.500.000.000 untuk dia. Zaman jahiliyah dulu anak perempuan nggak dapat. Ketika Islam datang, kalau dia sendiri, maka dia dapat setengah. Kalau dia 3 orang, maka dia dapat 2/3. 666 miliar. Dibagilah dengan beberapa saudaranya perempuan tadi. Wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Ada orang meninggal. Dia punya anak. Maka bapak dan ibunya masing-masing mendapat 1/6. Misalnya saya meninggal. Saya punya anak. Ibu saya masih hidup, emak saya masih hidup. Saya duluan mati dari orang tua saya. Saya punya anak. Maka ayah saya dapat 1/6, ibu saya dapat 1/6. Wali abawaihi, ayah dan ibu, likulli wahidin minhuma, masing-masing sudus 1/6. Mimma taraka, dari harta warisan. In kana lahu walad, kalau dia punya anak. Kalau almarhum tadi punya anak. Jadi orang tua yang melahirkan, membesarkan, dia dapat jatah. Ini dikasih jatah. Allah SWT yang ngasih jatah. Fa illam yakul lahu waladun. Kalau dia tidak punya anak. Saya meninggal. Tak ada anak saya. Emak saya, ayah saya hidup. Wa warisahu abawahu. Maka harta warisannya diwarisi oleh kedua orang tuanya. Fali ummihis sulus. Ibunya mendapat sulus 1/3. Tak ada anak. Maka diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja. Tak ada ahli waris lain. Fali ummihis sulus. Ibu mendapat 1/3. Fa'in kana lahu ikhwatun, tapi kalau saya punya saudara, saya meninggal, tak ada anak, ibu saya dapat 1/3. Kalau saya punya saudara kandung, ada ikhwatun, saudara kandung, fali ummihis sudus, ibu mendapat 1/6. Min ba'di wasiyatin, jadi ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat. Jadi begitu orang meninggal, maka yang pertama dikeluarkan adalah wasiat. Wasiat itu apa?
wasiat itu terkait dengan harta. Nah, ini banyak orang sekarang tak paham wasiat. Kalau aku mati, tolong kuburkan aku di Medan. Meninggal di Papua. Berapa ongkos jenazah dari Timika ke Medan? 8 jam naik pesawat. Jenazah lebih mahal daripada orang. Oh, ini kami laksanakan Pak Ustadz, ini wasiat. Dia nggak paham. Yang namanya wasiat itu maksudnya wasiat harta. Bukan wasiat yang model begini. Wasiat yang wajib itu wasiat harta. Wasiat harta itu wajib dikeluarkan sebelum dibagi harta warisan. Jangan dibeli rumah ini, rumah bermasalah. Kenapa rumah bermasalah? Karena dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Akhirnya orang menuntut, keluarkan dulu wasiat. Berapa wasiat harta? 1/3. Jadi kalau mati saya ada menuliskan wasiat. 500 juta untuk masjid. Hitung dulu berapa total harta warisan saya. Ternyata harta warisan saya 1 miliar. Tidak bisa 500 karena itu 50%. Wasiat tidak boleh sulus 1/3. Jadi yang masuk ke masjid hanya 333 juta. Yang 666 juta tetap dibagi kepada ahli waris. Perhatikan baik-baik tentang wasiat. Kalau aku mati nanti, kuburkan aku di pemakaman anu. Tengok dulu. Wasiat yang harta wajib ditunaikan. Adapun wasiat yang bersifat macam-macam, ada kalanya makruh. Tapi kalau memberatkan, memudaratkan, bisa jadi haram. Kalau aku mati, bungkuslah kain kafanku dengan kain jeans, siramkan khamar di atasnya. Oh, itu haram. Anak-anaknya tak ngaji. Mesti kita laksanakan nih Pak Ustadz. Kalau tidak nanti gentayangan rohnya. Mana ada itu? Nah, jadi yang namanya wasiat itu wasiat harta. Bukan wasiat yang macam-macam. Minta makamkan nanti kuburannya pakai keramik impor dari Spanyol. Itu mubazir. Nah, jadi yang diwajibkan itu adalah wasiat harta. Wajib dikeluarkan 1/3 dari total harta. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Yang kedua, yang mesti dikeluarkan sebelum dibagi harta warisan adalah dain. Hutang. Jadi keluarkan dulu wasiat 1/3. Hutang. Keluarkan hutang, bayarkan. Hutang. Habis itu sisanya baru dibagi ke ahli waris. Jangan dibagi dulu, baru datang orang menuntut. Pengurus masjid nuntut minta wasiat, orang minta utang. Akhirnya bermasalah. Keluarkan dulu wasiat, keluarkan dulu hutang. Sisanya baru bagi ke ahli waris. Begitu. Setelah meninggal, berkumpullah semua anak, istri, ayah, ibu, semua ahli waris berkumpul musyawarah. Bagaimana ini? Makanya kalau arisan-arisan keluarga itu jangan hanya cerita tentang sabar, tentang silaturahim, cerita tentang warisan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, menantu-menantu, ayah-ayah, emak-emak, kakak-kakak. Tema kita hari ini tentang warisan. Kalau nanti aku mati, maka harta warisan ini segera dikeluarkan wasiat. Habis keluar wasiat, keluarkan hutang. Habis itu barulah kalian bagi. Pembagiannya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Bagian anak
laki-laki sekian bagian anak, perempuan bagian ayah, bagian ibu, bagian istri. Nah itu. Jadi jangan lagi takut cerita mati. Ini banyak suami-suami takut cerita mati. Istri-istri takut cerita mati. Begitu mati, kebingungan semuanya, kelimpungan, kaget, terkejut. Ada yang mendiam-diamkan aja harta warisan, tak dibagi-bagi. Makan haram. Itu hartanya kan masih harta kongsi, harta serikat. Pemiliknya nggak jelas. Makan haram selama harta itu belum dibagi. Segera bagi. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak kamu, ayah kamu, emak kamu, abna'ukum, anak kamu, cucu kamu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Jadi jangan kamu merasa komplain, kenapa anak lebih banyak, kenapa ibu lebih sedikit, kenapa ayah lebih sedikit. Ikut aja hukum Allah. Allah yang lebih tahu. Ini banyak orang masalah sholat saya ikut hukum Allah. Masalah zakat saya ikut hukum Allah. Masalah puasa saya ikut hukum Allah. Masalah warisan saya lebih tahu daripada Allah. Oh ini bapak kamu, emak kamu, anak kamu, cucu kamu, istri kamu. La tadruna, kamu tidak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana yang lebih banyak mendatangkan manfaat untuk kamu. Karena kamu memandang zahirnya. Allah memandang batinnya. Islam itu artinya istislam. Menyerahkan diri pada hukum Allah. Ikuti aja hukum Allah. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri, taat kepada pemimpin, taat kepada ulama. Aman hidup kita, tenang. Saya beberapa kasus warisan tidak mau saya menjawab. Karena kelompok ini kelahi dengan kelompok ini, dia bawa saya. Nanti kalau cocok menurut dia, dia ikut. Kalau nggak cocok, dia cari ustadz lain. Dilaganya pula sesama ustadz. Maka selalu saya serahkan pergi ke pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama hakim memutuskan. Qararul qadhi yarfa'ul khilafah. Keputusan hakim mengangkat khilaf. Beberapa masalah yang saya jarang menjawab. Pertama, konflik warisan. Kedua, konflik talak. Seorang suami mengamuk, ditalaknya istrinya. Apa hatinya sudah dingin, ditanyanya ustadz. Kalau cocok dengan ustadz ini dipakainya. Kalau tak cocok, carinya ustadz lain. Dilaganya ustadz. Kau bagus pergi ke hakim. Ceritakan kronologisnya. Hakim yang memutuskan nanti talak berapa jatuhnya. Sering saya katakan begitu. Warisan pun begitu. Berkonflik ini dengan ini, berkelahi. Bawanya ustadz. Cocok dipakainya. Kalau tak cocok, cari ustadz lain. Dilaganya ustadz ini. Bagus kau bawa ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Kalau ikut cakap hakim, tak percaya sama hakim, naik banding. Pengadilan agama, pengadilan tinggi provinsi, Mahkamah Agung pusat. Begitu urutannya. Faridatan minallah, wajib fardu dari Allah. Jadi kalau ayat itu kadang biasanya di awal penekanannya. Ini di awal, di ujung, dikawal. Di awal, di ujung. Di awal, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan, mewajibkan bagi kamu. Di ujung, ditekan lagi. Faridatan minallah. Allah mewajibkan kewajiban dari Allah. Pangkal ujung, nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngeles. Kalau masalah warisan nih, serahkan sama hukum Allah. Ditutup ayat ke-11 ini dengan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha alim, maha tahu. Hakima, maha bijaksana. Kau mungkin berilmu, tapi belum tentu bijaksana. Kau mungkin bijaksana, tapi ilmunya belum tentu ada. Jadi kalau menurut ilmu saya, kau belum tentu bijaksana. Maka ditutup ayat ini dengan serahkan pada ilmu Allah. Serahkan pada kebijaksanaan Allah. Hidup kita tentram, aman, dan damai. Bagilah menurut hukum Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita lanjutkan ayat 12. Ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, tadi anak perempuan sudah, anak laki-laki sudah, ayah ibu sudah. Sekarang suami. Hai para suami, kamu dapat nisfu 50% dari harta peninggalan istrimu. Illam yakul lahunna walad, kalau tidak ada anak. Menikah, enggak ada anak. Meninggal istri. Istri punya harta 1 miliar. Maka kamu, hai suami, dapat 500 juta. An-Nisa ayat 12. Ini menunjukkan istri punya harta. Kalau istri tak punya harta, apa yang mau dibagi? Nah, ini sekarang banyak orang, kau adalah istriku, maka duitmu adalah duitku, surat tanahmu adalah surat tanahku, STNK BPKB-mu, mobilmu adalah mobilku. Ini tidak betul. Perempuan-perempuan, kalian anak gadis, punya gaji, punya rumah, punya mobil, punya duit. Kalau kalian nikah, duit kalian itu punya kalian. Bukan serta-merta pindah ke suami. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Kalau kalian sayang sama laki-laki, kasihlah dia. Statusnya apa? Apakah hibah? Apakah pinjam? Apakah utang? Mesti jelas akadnya. Aku cinta sama kau bang. Aku kasih rumah ini ke kau. Apa namanya ini? Pinjam. Kalau pinjam berapa lama? Sebelum ada duit mau beli rumah, nanti balikkan lagi ke aku. Jangan pas meninggal bingung. Ini punya siapa? Maka suami dapat setengah dari harta peninggalan istri. Kalau tak ada anak, fa in kana lahunna waladun. Kalau ada anak, nikah, punya anak, meninggal istri, falakumur rubu'u. Kamu dapat 1/4. Istri tadi kerja, lalu kemudian dapat dia duit. Ada juga peninggalan bapaknya, disimpannya, dapat warisan dia. Total harta dia 1 miliar. Kamu suami dapat 1/4, 250 juta kamu dapat. Karena ada anak. Kalau tak ada anak, kamu dapat 500 juta. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat. Buka catatan istrimu itu. Buka laci dapat. Rupanya diwasiatkannya. Kalau aku mati untuk masjid, ku kasih 500 juta. Berapa total hartanya? 1 miliar. Yang dapat masjid cuma 333. Jadi kau dapat setengah dari 666. Kalau ada anak. Kalau tak ada anak. Kalau ada anak, kau dapat 1/4 cuma. Audain, utang. Pas dicek, harta istri 1 miliar. Utangnya 2 miliar. Tahankanlah. Bini kau rupanya tukang utang. Utang makeup, utang sepatu, utang kompor, utang mobil, utang rumah. Besar pasak daripada tiang. Meninggal, jangankan dapat setengah, 1/4, seperak pun tak dapat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, bini mati meninggalkan utang. Sekarang berapa pula dapat istri kalau suami meninggal? Walahunnar rubu'u. Wahai ibu-ibu, istri-istri, kamu dapat 1/4. Mimma taraktum, dari harta suamimu. Illam yakul lakum walad, kalau tak ada anak. Menikah kalian perempuan sama laki-laki. Mati laki-laki tadi. Tak ada anak. Maka kalian dapat 1/4. 1 miliar harta suami tadi, 250 juta dapat kalian. Fa in kana lakum waladun. Tapi kalau ada anak,
falahunna sumunu, maka istri dapat 1/8. 125 juta kalian dapat. Mimma taraktum min ba'di wasiyatin, tetap juga setelah wasiat. Jadi kalau ada istri selalu menasihati suaminya, bang, jangan kau banyak-banyak ngutang ya bang. Nah, itulah maksudnya itu, paham kan? Biar supaya nanti kalau mati tak habis harta warisan untuk bayar utang. Tusuna biha audain, keluarkan wasiat 1/3 harta, keluarkan hutang, yang tersisa itu abagilah. Wa in kana rajulun, kalau ada seorang laki-laki, yurasu kalalatan, seorang laki-laki itu kalalah. Kalalah itu maksudnya tidak punya anak, tidak punya orang tua. Kalau ada orang meninggal, tidak ada ayah dan tak pula punya anak, kalalah namanya. Laki-laki atau perempuan. Walahu akhun, tapi dia punya saudara laki-laki, seibu. Au ukhtun, atau saudara perempuan, seibu. Falikulli wahidin minhumas sudus, maka saudaranya itu dapat 1/6. Ayah tak ada, mak tak ada, anak tak ada. Tapi ada saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu. Maka saudara-saudari itu dapat 1/6. Fa in kanu aktsara min zalika, kalau jumlahnya lebih banyak, fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka berkongsi dalam 1/3. Jadi kalau hartanya 1.333.000.000 untuk mereka, berkongsilah mereka berbagi. Tetap memba'di wasiyatin, 3 kali diulang. Setelah dikeluarkan wasiat, yusabiha audain, dikeluarkan wasiat dan dibayarkan hutang. Ghaira mudhar, tanpa menimbulkan mudarat, menyusahkan, menyulitkan ahli waris. Wasiyatan minallah. Ini ditekankan, 3 kali penekanan. Pertama, yusikumullah, ditutup dengan wasiyatan minallah, faridatan minallah. Ini sekarang ayat yang ke-12, wasiyatan minallah. Ini wasiat dari Allah, wajib dari Allah. Ditutup dengan wallahu alimun halim. Allah itu maha tahu dan Allah itu maha santun. Yang tadi aliman hakima, maha tahu, maha bijaksana. Sekarang alimun maha tahu. Kenapa ayat warisan ini ditutup dengan maha tahu, maha tahu? Karena banyak manusia yang merasa lebih tahu daripada Allah. Tengoklah bagaimana Allah menutup itu. Aliman, Allah maha tahu. Alimun, Allah maha tahu. Halimun, Allah maha santun. Allah itu maha baik. Gimana ini begini-begini? Allah maha bijaksana. Gimana ini begini-begini begono? Allah maha baik. Selesai ayat 11, ayat 12. Sekarang kita masuk ayat 176. Suratnya masih surat An-Nisa. 176. Terakhir surat An-Nisa. Yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kalalah, tentang orang yang meninggal tak ada bapaknya dan tak ada anaknya. Mati dia, meninggal, orang tuanya tak ada, anaknya tak ada. Misalnya saya meninggal, mak ayah saya tak ada, anak saya tak ada, misal. Mereka bertanya ke Nabi, macam mana ini ya Rasulullah? Maka turunlah ayat. Ini muru'un halaka, kalau ada orang mati, laisa lahu waladun, dia tak punya anak.
walahu ukhtun, tapi dia punya saudara perempuan. Tak ada anaknya, tapi ada saudarinya perempuan. Falaha nisfu ma tarak. Maka saudari perempuannya itu mendapat setengah. Maka kalau saudari perempuan punya saudara laki-laki, jagalah dia. Suapkan makanannya kalau dia sakit, mandikan dia, gosokkan badannya. Ganti spraynya, rawat dia. Karena kalau mati nanti, kau dapat setengah. Abang kau sebatang kara. Saudaranya tak ada, anaknya tak ada. Kau dapat setengah nanti hartanya itu. Jangan nanti udah mati berebut, baru menyesal, menangis, air mata jatuh ke dalam. Kalaulah aku peduli dulu sama abangku ini, apa gunanya lagi? Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak punya anak. Misal saya punya saudara perempuan, tak ada anaknya, mati dia, maka seluruh hartanya untuk saya. Maka wahai saudara laki-laki, kalau kalian punya saudara perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, kalian jaga dia. Jangan sakiti hatinya. Muliakan dia. Kalau demam dia belikan obat. Gantikan spray tempat tidurnya, kasih dia kain. Sapukan kamarnya. Jangan sampai dia tinggal bau hantu kamarnya itu. Pas mati dia meninggal, barulah kau menangis mencakar dinding. Padahal semua hartanya nanti untuk kamu. Fa in kana tasnataini. Kalau dua orang perempuan, falahumas sulusani, maka dapat 2/3. Misal saya punya saudari perempuan, 2 orang. Isnata ini, maka mereka mendapat 2/3 dari harta saya. Wa in kanu ikhwatan, tapi kalau ternyata saudara tadi banyak. Misal saya mati, anak saya tak ada. Saudara saya banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Ikhwatan, rijalan wanisa, ada laki-laki, ada perempuan. Falidzakari mislu hazzil unsayain. Saudara laki-laki dapat 2 bagian saudara perempuan. Laki-laki dapat, perempuan dapat. Berapa bagiannya? Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau kebetulan perempuan 2, laki-laki 2. Bagi berapa itu? Bagi 6. Loh kok bagi 6? Perempuan 2, laki-laki 2. 2 ini kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Nah, bagi 6 hartanya itu. Laki-laki 2 bagian, perempuan. Yang 4 tadi dari bagi kedua laki-laki, perempuan 2. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yubayyinullahu lakum. Allah menjelaskannya kepada kamu. Antadillu, supaya kamu jangan sesat. Tak ada ayat dalam Quran ini yang melebihi detailnya tentang ayat warisan. Tak ada ayat dalam Quran sholat subuh 2 rakaat pakai iftitah, pakai fatihah, pakai ayat, pakai ruku, pakai sujud, duduk antara 2 sujud, pakai tasyahud, pakai kunut. Enggak ada. Tak ada ayat dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat, tidak berbunyi, maghrib berbunyi, isya berbunyi 2, tak berbunyi 2, tak ada. Itu cukup dalam hadis. Tapi warisan sedetail ini. Kenapa? Karena orang banyak bermasalah masalah warisan. Maka yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskannya pada kamu. Antadillu, supaya kamu jangan nyasar, jangan sesat, jangan berkelahi gara-gara ini. Putus silaturahim. 7 turunan putus. Kau jangan dekat-dekat. Tapi itu saudara ayah. Memang dia saudaraku. Tapi habis harta warisan ayah dulu dihabiskannya. Kau sampai cucu cicitku. Apa gunanya lagi? Putus silaturahim.
Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Coba tengok. Ayat 11 aliman. Ayat 12 alimun. Ayat 176 bi kulli syai'in alim. Aliman, alimun, bi kulli syai'in alim. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu atas segala. Jangan kau sok tahu. Pakar-pakar emansipasi. Kau pula lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kau akan mati juga. Udah mati barulah kau tahu Allah itu Maha Kuasa. Mana dulu yang mau menantang hukum Allah? Mati juga kan ujungnya. Dimakan cacing tanah, jumpa juga sama malaikat maut. Barulah tahu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Itulah 3 ayat yang kita bahas malam ini. Ayat 12, ayat 13, ayat 11, ayat 12, ayat 176. Surat An-Nisa. Demikian Bang Alvin. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Kita lanjutkan dalam dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 3 ayat detail banget ya tentang ahli waris ini, tentang ilmu fikih mawaris. Dicukup dengan 3 ayat tadi, kurang surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Itu sebenarnya bisa menjawab persoalan-persoalan kita di pembagian harta waris. Mungkin ada nggak Ustaz persoalan-persoalan yang tidak terjawab dengan ayat-ayat tersebut, Ustaz? Ada beberapa persoalan yang tidak terjawab. Bukan berarti Al-Quran ini kurang. Misalnya seorang bapak punya anak, mati, meninggal anaknya ini lebih dulu daripada si bapak. Meninggal anaknya ini lebih dulu. Maka tak dapat harta warisan. Kenapa? Karena anak lebih dulu meninggal daripada bapak. Meninggal anaknya tahun 2000. Tahun 2002 meninggal si bapak. Maka anaknya tak dapat harta warisan. Yang jadi masalah, anak yang tak dapat harta warisan ini punya anak, berarti cucu. Datanglah si cucu minta. Om, ya, ada nggak warisan ayah kami? Oh, ayah kau tak dapat warisan. Kenapa gitu, Om? Karena ayah kau lebih dulu mati daripada atuk. Tentu mengamuk cucunya. Rupanya ayah kami itu mati kemauan dia. Mana bisa dia request mau minta mati? Malang kalilah nasib kami ini, kata cucunya. Udahlah ayah kami mati, kami pula tak dapat warisan. Berkelahi. Kenapa tak diatur Al-Quran masalah ini? Seandainya orang beriman itu memikirkan keponakannya, tak mungkin keponakannya ini tak dapat. Pasti dibaginya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa Quran tak mendetilkan masalah cucu dapat? Karena kalau paman-pamannya itu takut pada Allah, tak mungkin keponakannya tak dikasihnya. Akhirnya berkonfliklah antara keponakan dengan paman gara-gara ayah lebih dulu mati daripada kakek. Maka keluarlah kompilasi hukum Islam Indonesia menetapkan seorang mati lebih dulu dari bapaknya. Kalau anaknya menuntut, maka jatahnya dapat tidak lebih dari jatah paman-pamannya. Nah, jadi cucu-cucu ini bisa datang ke pengadilan, nanti hakim akan menetapkan kamu cucu dapat, tapi jatahmu tak lebih dari jatah paman. Jadi kalau pamannya itu dapat 100 juta, cucu ini pun bisa dapat kalau dia menuntut ke pengadilan. Tapi kalau dia tak nuntut, pamannya itu diam, sama-sama tak tahu,
tak dapatlah dia. Tapi kalau pamannya ini sayang, mungkin lebih dari itu dikasihnya. Makanya hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukumnya si hakim mengangkat khilaf. Khilaf yang terjadi di masyarakat itu terangkat dengan hakim yang adil. Itulah guna pemerintahan dalam Islam. Demikian Bang Alfi. Baik, setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab untuk sahabat-sahabat semua di Zoom. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya yang masih terhubung di Zoom dan YouTube serta TikTok, kita ada program Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, yaitu program yang punya misi pertama mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, kemudian memberantas buta huruf Al-Quran, dan yang ketiga membangun 6.236 rumah Quran di 114 kawasan. Nah, salah satunya kita sedang berjamaah bergotong royong untuk membangun pondok pesantren Az-Zahra yang ada di Rimbo Panjang, Kampar Riau. Ini pondok langsung diasuh oleh guru kita, Ustaz Abdul Somad. Bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut kontribusi, kami bagikan linknya di kolom komentar. Kami bagikan link untuk berkontribusi, untuk bersedekah di kolom chat ya, kolom chat. Silahkan klik linknya bagi yang ingin kontribusi, sedekah atas nama diri sendiri atau juga atas nama orang tua yang sudah wafat untuk bangun pondok pesantren Az-Zahra. Didukung .sidak.id/UAS. Baik, saya persilahkan langsung ya dari Zoom ini. Dari Zoom saya persilahkan bagi yang raise hand dan open cam. Yang angkat tangan dan open kamera. Ibu Nia S. Pastikan pertanyaannya jelas ya. Pertanyaan jelas dan relate dengan materi kita. Silakan Ibu Nia. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih. Saya mau tanya, ini kebetulan relasi sekali. Jadi tadi Pak Ustadz bilang kalau misalnya datunya masih ada, tapi ahli warisnya yang meninggal duluan, itu cucunya kan kalau bawa ke pengadilan bisa. Tapi sekarang yang terjadi adalah kalau misalnya datunya sudah meninggal, terus si ahli warisnya masih ada, tapi tiba-tiba ahli warisnya meninggal, itu apakah anaknya si ahli waris itu bisa menuntut atau tidak? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk punya anak, punya cucu. Meninggal si datuk, mestinya langsung dibagi harta warisnya. Rupanya setelah si datuk meninggal, anak-anak ini tak membagi. Sampai akhirnya salah satu dari anak ini mati, meninggal. Datanglah cucunya meminta jatah ayah kami. Kata paman-pamannya, tolak-tolaklah mereka, si anu belum lagi berbagi, ya ini belum lagi, ini begini, begono, tak dibaginya. Bagaimana solusinya? Maka dia datang ke pengadilan agama. Tingkat kabupaten, pengadilan agama, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Minta isbat penetapan waris. Ratu kami meninggal tahun 2020. Punya ahli waris, tulis saja semua. Ahli warisnya ini. Nanti yang tidak dapat karena terhijab menurut hukum waris, misalnya buatnya cucu di situ. Cucu tak dapat karena anak masih hidup. Itu nanti dikeluarkan oleh pengadilan. Cucu tak dapat karena anak masih hidup. Ini tak dapat karena anak angkat. Maka ditetapkanlah oleh pengadilan. Anak dapat sekian. Itulah yang jadi dasar dari cucu-cucunya ini menuntut.
Waktu Datuk meninggal tahun 2000, ayah kami masih hidup. Ini jatah dia, paman. Kenapa tak kalian kasih jatah ayah kami ini? Ayah kami meninggal tahun 2002. Kenapa tak kalian kasih? Jadi dia bisa menuntut hak ayahnya, hak dia terhadap ayahnya yang tidak dibagi oleh paman-pamannya. Nah, ini banyak paman-paman yang jahat, yang zalim, tidak membagi hak keponakannya. Mungkin gara-gara ayah keponakannya itu lemah. Karena misalnya 5 bersaudara kandung tak sama kuatnya itu. Kuat mentalnya, kuat. Jadi hukum rimba. Ikan paus memakan ikan hiu memakan ikan lumba-lumba, ikan teri juga yang jadi korban. Itu karena kita tak tinggal di laut, tak berlaku hukum laut. Kita tinggal bukan di hutan, tak berlaku hukum rimba. Maka mengadu ke pengadilan agama, nanti pengadilan akan memutuskan, dari keputusan pengadilan itulah polisi bisa bertindak. Karena polisi tidak bisa bertindak kalau tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya apa? Perda, undang-undang, ini keputusan hakim. Berdasarkan itulah cucu-cucu bisa mengambil haknya dari harta yang ditahan oleh paman-pamannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ini kami simpulkan dari beberapa pertanyaan yang ada di Zoom. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana pembagian waris untuk anak tiri? Apakah dapat? Kemudian yang kedua, bagaimana pembagian harta waris untuk pasangan yang bercerai? Misal istri pertama yang sudah dicerai itu punya anak. Itu seperti apa Ustaz? Baik. Ada si A menikah dengan janda. Janda ini punya anak. Lalu kemudian si A ini mati, meninggal. Apakah anak istrinya ini dapat harta warisan dari si A? Tidak dapat. Karena bukan anak kandungnya. Warisan itu didapatkan disebabkan oleh hubungan nasab. Anak kandung, ayah kandung, saudara kandung. Hubungan pernikahan. Antara si A dengan si B tak ada hubungan nasab. Tapi karena dia menikah, dia dapat. Ini yang menikah ini bukan dia. Ibunya menikah. Maka dia tak dapat. Dia tak dapat harta warisan dari suami ibunya. Secara hukum waris. Secara hukum mahram, dia mahram dengan bapak tirinya itu. Kalau bapak tirinya itu sudah dukhul, sudah berhubungan kelamin dengan ibunya, sampai hari kiamat dia tak bisa nikah dengan bapak tirinya itu. Itu namanya mahram mu'abbad, mahram yang kekal abadi. Maka keterlaluan amat melanggar batas kalau ada bapak tiri melakukan perbuatan maksiat dengan anak tiri. Karena mahramnya itu. Tapi dalam masalah harta warisan, dia tak dapat karena tidak ada hubungan nasab dan tak ada hubungan pernikahan. Kalau sayang sama anak tirimu, dia memang anak tiriku Pak Ustaz, anak sambung kata orang sekarang. Jadi istilah tiri ini udah harus diperlembut. Dia memang anak tiri Pak Ustaz, tapi dialah yang mengantar makanan, dialah yang baik, dialah yang sayang. Kalau sayang, kasih dia hibah. Kasih dia hibah. Anak tiriku, kau kalau aku mati kau tak dapat. Maka ini ku kasih kau hibah. Ku kasih kau hibah. Kalau takut hibah itu nanti disalahgunakannya, kasih dia wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Kalau hibah, begitu dikasih saat itu langsung balik nama. Kalau wasiat, tunggu mati. Kau ku kasih anak tiriku. Tapi sekarang belum bisa kau apa-apakan barang itu. Nanti setelah aku mati baru. Itulah tadi yang disebutkan waktu kita bahas ayat. Setelah diserahkan wasiat, keluarkan hutang, baru bisa dibagi harta warisan.
Ini kalau sayang sama anak sambung. Kemudian pasangan yang bercerai, berpisah. Hubungan nasab tak ada. Hubungan nikah tak ada. Mati si laki-laki tadi. Apakah mantan istrinya itu dapat harta warisan? Tak dapat. Karena mereka tak ada hubungan sama sekali. Hubungan darah tak ada. Hubungan mawali karena budak hamba sahaya tak ada. Hubungan nikah pun tak ada. Jadi dia ajnabi. Ajnabi itu orang asing yang tak ada hubungan sama sekali. Tidak mahram, tak ada hubungan nasab, tak ada hubungan nikah, tak ada hubungan warisan. Itu dua pertanyaan tentang anak tiri dan pasangan yang berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya persilakan untuk penanya di Zoom untuk Musola Khairul Amal. Ini Masya Allah, nobar. Silakan. Boleh di open mic-nya. Salah satu saja yang bicara ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Musola Khairul Amal Lampung. Amin. Semoga berkah selalu untuk Ustadz dan kami mohon didoakan supaya tetap istiqomah. Amin. Berdoa, saling mendoakan. Amin. Ustadz, pertanyaan kami ada dua. Yang pertama, bagaimana kalau warisan dari orang tua itu hanya misalnya sebuah rumah? Apakah rumah itu harus dinilai dan siapa yang menilai berapa angkanya atau harganya? Kemudian yang kedua kasusnya, bagaimana apabila ahli waris itu ada 8 orang anak, kemudian yang 7 ini setuju untuk menghibahkan warisan itu untuk misalnya masjid, tapi salah satu anaknya tidak setuju. Apakah itu solusinya seperti apa? Itu pengalaman dari teman saya. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang meninggal dunia, meninggalkan satu-satunya warisan rumah. Bagaimana cara membagi rumah ini? Maka yang pertama, rumah ini dinilai harga nominalnya untuk sekarang. Tak sama antara harga rumah di Lampung dengan di Pekanbaru. Tak sama antara rumah di kota dengan di kampung. Siapa yang menilai? Maka yang menilai adalah juru nilai. Ada juru nilai di negara ini yang menetapkan nilai harga suatu barang. Rumah ini di pinggir jalan, strategis, ibu kota provinsi, harganya 1 miliar. Maka terimalah keputusan itu. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Pemimpin kamu yang tahu sudah menetapkan. Oh, kami tak mau pakai juru nilai, kami musyawarah aja. Harga tidak terlampau tinggi, tak terlampau rendah. Kami pakai standar urf, bisa dipakai. Masih masuk dalam 10 dasar hukum. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf, tradisi di situ, harganya sekian. Musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Lalu kemudian ahli waris ada 5. Lalu kemudian ditanya, siapa? Cemana kalau kita nilai harga rumah ini? Oh, rumah ini 1 miliar. Kata yang satu, aku mau tinggal di rumah ini, mau kujadikan rumah ini. Kebetulan ekonominya baik. Dia bayarlah. 200 juta dia bayar ke sini. Kebetulan ahli warisnya sama semua. Kalau beda laki-laki perempuan, dibagi. Lid zakari mithlu hazil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan dibayarnya. Jatah kau sekian, ini ku bayar.
Jatah kau sekian nih ku bayar, aku pemiliknya sekarang. Transaksi mereka adalah transaksi jual beli. Salah satu ahli waris membeli jatah saudaranya itu dibayar. Jadi anak-anak nanti tak bisa mengatakan kau mengambil rumah nenek kami. Enggak, ini aktanya jual beli. Rumah ini ku beli nih. Masalah yang kedua, 8 orang ahli waris. Lalu kemudian yang 7 setuju. Kata yang 7 ini kami hibahkan untuk bangun pesantren. Kata yang 7. Kata yang 1, aku tak mau. Maka yang 7 ini mengeluarkan hak yang 1 ini. Karena ke-8-nya itu mesti membubuhkan tanda tangan untuk akta ikrar wakaf atau akta ikrar hibah. Pak Kua itu yang minta. Silakan ahli waris tanda tangan. Kata dia, aku tak mau tanda tangan. Kata yang 1 ini. Maka yang 7 ini mengeluarkan haknya. Kau tak mau, kami patungan musyawarah, ini hak kau. Itu memang hak dia. Jangan gara-gara itu kau anak durhaka, kau di akhirat. Memang hak dia. Yang namanya hak itu kalau mau silakan, yang tak mau tidak, karena tidak wajib. Dia tak wajib. Itu memang hak dia. Aku tak mau kata dia, aku pertahankan. Iya tapi ini bakti kita kepada ayah kita, banyak bakti lain kata dia. Itu memang hak dia. Maka keluarkanlah kalau mau terlaksana. Kalau masih bertahan yang 7 ini tak terlaksana, menyimpan bom waktu. Jadi kalau saran saya, kalian yang bertujuh, kalian keluarkan saja hak dia. Berapa nilai dia di situ? Nilai dia di situ 100 juta Pak Ustaz. Kalian bagi 7. Keluarkan hak dia, terlaksana. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab untuk para jamaah di Mushola Khairul Amal, Lampung. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Filka Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, kebetulan orang tua itu di kampung ada tangga tapi meninggal pada saat kami ini, saudara masih ada 5, 1 laki 4 perempuan Ustadz. Terus orang tua meninggal musibah sampai masih 2 waktu itu. Jadi belum ada buat wasiat apa-apa kepada kami anak-anaknya. Bagaimana pembagian itu Ustadz? Orang tua meninggal dalam musibah. Iya. Harta warisan belum dibagi. Iya. Wa amruhum syura bainahum. Maka bermusyawarahlah anak-anak ini Iya. untuk membagi harta warisan sesuai dengan hukum faraid. Peristiwanya sudah lama, peristiwa Tampu Mas. Iya. Anak-anak yang ditinggalkan pun sudah meninggal sebagiannya. Maka cucu-cucunya bermusyawarah. Kakek kita meninggal tahun 80 sekian. Maka anggap seakan-akan anak-anaknya ini masih hidup. Bagian si A sekian, bagian si B sekian, bagian si C sekian, bagian si D sekian, bagian si E sekian. Bagikan ke anak-anaknya tadi. Baru anak si A, anak si B, anak si C bermusyawarah pula di antara mereka untuk menetapkan berapa jatah mereka masing-masing. Jadi cucu-cucu tidak musyawarah sesama cucu semua untuk membagi, enggak. Tetapkan dulu jatah si A, jatah si B, jatah si C, jatah si D, jatah si E, baru anak cucu
dari Zoom. Ini ada 2 pertanyaan kami simpulkan. Pertama, terkait wasiat Ustadz. Apakah harus tertulis? Dan jika hanya sebatas ucapan, apakah perlu saksi? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah buku yang praktis untuk dipahami, dipelajari tentang mawaris ini, Ustadz? Wasiat, kalau saya bersaksi, aku bersaksi bahwa almarhum ada meninggalkan wasiat, sah. Kalau ada orang tak percaya, maka bagi yang mengisbat bersumpah, wallahi, aku bersumpah bahwa almarhum meninggalkan wasiat. Begitu dalam hukum Islam. Tapi nanti kalau dia bawa ke pengadilan, itu baru panjang ceritanya. Mana tertulisnya, tanggal berapa, apalagi sekarang banyak pembohong, penipu, dia bawa nama Allah. Jadi kalau sekedar musyawarah keluarga, bisa diterima. Betul almarhum ada ngasih kau wasiat? Iya. Bersumpah kau, wallahi tallahi billahi almarhum ada berwasiat waktu di rumah sakit itu. Bisa diterima. Tapi kalau yang tidak menerima ini keberatan, dia bawa ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan apakah wasiat itu. Tentu akan dituntut oleh hakim. Kapan kata hakim? Tanggal sekian. Mana bukti tertulis? Tak ada. Ada saksinya di situ. Tak ada. Ada rekaman kamera CCTV. Tak ada. Ada suara. Hakim yang akan memutuskan. Itu tentang wasiat tertulis tak tertulis. Buku panduan, saya punya kawan, sahabat, sama-sama di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sama-sama berangkat tahun 1998 ke Mesir. Lalu kemudian beliau menjadi pakar mawaris di Brunei Darussalam. Kemudian pulang dia ke Bogor. Dan terakhir pulang ke Gontor. Namanya Ustadz Jabal Alam Shah Nasution. Cari buku fikih mawaris Ustadz Jabal Alam Shah Nasution. Tapi saya tak menafikan buku-buku fikih mawaris yang lain. Fikih mawaris simple. Kalau mau download aplikasi mawaris. Nanti dapat aplikasinya, dia tidak ngasih ilmu. Dia macam kalkulator aja. Masukkan aja nama semua ahli waris. Nanti download aplikasinya, siapa yang meninggal? Laki-laki apa perempuan? Siapa aja ditinggalkannya? Istri, anak, masuk. Berapa yang ditinggalkan? 100 juta, enter, nanti langsung dapat hasilnya. Nah, itu. Jadi bisa baca, kalau mau ilmu, beli buku. Kalau hanya sekedar mau dapat hasil, aplikasi. Nah, jadi sekarang zaman mudah. Ini tentang masalah warisan. Tapi kalau baca buku sendirian agak sulit, susah pahamnya, karena ini hitung-hitungan. Maka buatkan daurah pelatihan mawaris. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan raise hand yang ingin bertanya dari Zoom. Mikdad Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Somad dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal Amin 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 ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah surat An-Nisa ayat 14 adalah hukuman bagi orang-orang bagi kita yang tidak mengikuti pembagian warisan secara syariat? Yang kedua, jika pembagian warisan tersebut contohnya bagi yang laki-laki itu ikhlas nih dibagi rata, apakah surat An-Nisa ayat 14 itu masih tetap berlaku? Itu aja Ustaz. Ayat 12, wasiyatan minallah.
Ini kewajiban dari Allah. Wallahu alimun halim. Allah maha tahu, Allah maha santun, Allah maha baik. Ayat 12. Masuk ayat 13. Tilka hududullah. Itu yang cerita tadi, ayat 11, ayat 12 tadi, tilka itu semua. Itu adalah hudud, batasan-batasan Allah. Batasan ini batasan tanah. Ini tanah kamu, ini tanah saya. Nah, ini batasan ini Allah yang buat. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, ikut hukum Allah, wa rasulahu, ikut Rasulullah, yudkhilhu jannatin, dia dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah fauz, kemenangan yang besar. Bagaimana dengan orang yang tak mau ikut hukum ini? Wa may ya'sillah, siapa yang melawan Allah, tak patuh sama Allah. Wa rasulahu, melawan Rasulullah, tak patuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'adda hududahu, melampau batas Allah. Yudkhilhu naran, dimasukkan Allah dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu azabun muhin, dia mendapatkan azab yang amat sangat menghinakan dia. Allah selalu beri kita jalan. Kalau kau mau pilih baik, kau dapat ini. Kalau tak baik, kau dapat ini. Seringkali yang baik-baik dulu disebutkan. Kalau kau taat sama Allah, kalau kau ikut dapat. Tapi kalau kau melawan ini. Ada namanya at-tanasub bainal ayat. Keserasian, kesesuaian antara ayat. Yang membahas itu Imam Al-Biqai. Jadi ayat 13-14 itu terkait dengan ayat 11 dan 12. Kalau kamu melawan hukum ini azabnya. Kalau kamu ikuti hukum ini balasan pahalanya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah pukul 21.15 ya. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin di lain kesempatan karena sudah menunjukkan waktu 21.15 ya. Insyaallah nanti kita bahas lebih detail lagi mungkin di pekan berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab. Baik, terakhir Bang Kakak ya Bunda yang masih stay bergabung di Zoom, YouTube, di TikTok, kami mengajak para sahabat-sahabat semuanya untuk kita turut serta ikut berkontribusi dalam pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini lokasinya ada di Rimbu Panjang, Kampar Riau. Cara kontribusinya, langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS. dukung.sidak.id/UAS. Linknya kami sampaikan, kami kirimkan di kolom chat. Terakhir Ustaz, ini sekaligus menyimpulkan. Terkait pembagian harta waris ini sering terjadi gesekan Ustaz. Jadi sering terjadi perkelahian, silaturahmi jadi tidak terjaga. Apakah memang penting untuk pembagian harta waris ini dilakukan sebelum yang memiliki harta itu meninggal dunia? Atau memang itu diwajibkan atau ada sunnahnya gitu Ustaz? Ilmunya diajarkan dari sejak dini. Karena ilmu ini akan hilang. Pelaksanaannya dilaksanakan setelah mati. Tapi ngajinya, arisan keluarga nggak apa-apa. Jangan takut cerita mati. Nanti kalau aku mati, jenazahku letakkan di ruang tamu. Kainnya siapkan kain selendang. Kain panjang, jangan kalian letakkan selimut beludru. Kepalanya di sini. Nanti yang memandikan aku si Anu. Kain kapannya sudah kusiapkan di dalam rak ini. Jadi ketika kita bicara itu, anak istri kita siap. Saya ceritakan ke istri saya. Nanti kalau aku mati, bawa aku di ruang sini.
Kainnya kau siapkan kain ini. Kalau aku di luar kota tak perlu jenazahku dibawa balik. Aku tak mau disuntik-suntik. Kalau di luar negeri aku tak mau masuk ke kargo. Nanti perutku, jantungku diambil orang tuh masuk ke rumah sakit. Kuburkan aja situ, kirim doa dari jauh. Sakit memang. Tapi keluarga kita udah siap mental. Jangan kita cerita liburan, jalan. Pas kita mati terkejut ya. Kalau kita selalu cerita mati, itu sebagai nasihat. Jangan takut cerita mati. Tapi harta warisan dibagi sesudah mati. Bukan waktu hidup. Kalau waktu hidup itu dibagi itu namanya hibah. Hibah. Kalau dibagi waktu hidup, tapi nanti sesudah aku mati baru untukmu, itu namanya wasiat. Yang namanya harta warisan dibagi sesudah mati. Aku mati nanti, kalian bagi menurut hukum waris. Kalian panggil nanti Ustadz Fulan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Ustaz minta doanya, minta kesediaannya untuk memimpin doa supaya Allah berikan keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Tafadhol. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan keturunan kami sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu. Sabirina ala bala'ik. Sabar menerima ujianmu. Waj'alna minal mustaslimina liwasiyatik. Jadikan kami orang-orang yang menerima hukum-hukummu termasuk hukum masalah faraid ini ya Allah. La tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah kau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana. Kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna tolong kami. Ala dzikrika supaya selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik beribadah dengan ibadah yang baik. Tahhir qulubana minal hasadi wal kibriya. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, munafik. Dari segala yang merusak hati kami ya Allah. Wa dzakirna minhu ma nasina. Ingatkan kami pada semua yang membuat kami lalai. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal soleh untuk kami. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kami mati, jadikan kematian itu membuat kami berhenti buat dosa. Allahumma aqtim lana bi husnil khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Abang, Adik, Kakak, Bang Alvin beserta seluruh tim di Pontianak, di Riau. Tetap istiqomah, kita selalu bersama dalam doa. Saling mendoakan. Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga iman, jaga Islam, jaga hati. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Somad yang sudah menyampaikan ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dan kita dimudahkan untuk bisa memahami, mengamalkan serta mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Untuk sahabat-sahabat semuanya, kami bagikan link untuk bergabung di grup WhatsApp. Ada di kolom chat ya, ada di kolom chat bagi yang ingin bergabung di grup WhatsApp.
Bahkan insya informasi tentang kajian hijrah bersama UAS kami bagikan di situ, kajian sidak juga progres pembangunan pondok pesantren Az-Zahra kami bagikan di sana. Nah, untuk saat ini saya ingin sharing ke teman-teman, ke sahabat-sahabat yang ada di Zoom yang masih bergabung ya. Kita ada program yaitu tadi untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Tahap yang sudah dikerjakan ada pada video yang kami tampilkan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Di belakang saya ini adalah asrama Ma'had Az-Zahra, tempat menghafal Al-Quran. Sekolah formalnya SMP, SMA, berijazah Dignas dan menghafal Quran. Tahun 1 sampai 3 menghafal Quran, tahun ke-4 belajar baca kitab, tahun ke-5 praktek baca kitab, tahun ke-6 tamat SMA, life skill. Di belakang ini asrama sebanyak 4 lantai insya Allah. Sekarang siap lantai kedua, berarti lantai ketiga, lantai ke-4. Satu lantai ini isinya 9 kamar. Jadi 4 lantai ini 36 kamar. Isinya di dalam sekitar 20, berarti mampu menampung 720 santri insya Allah. Sengaja yang pertama kita bangun adalah kelas. Memanjang tanganah ini bangunannya ke ujung sana lebih kurang 500 meter. Mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari kita support, kita selesaikan pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustadz-ustazah, kita ingin mendapatkan pahala mengalir, maka kita kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, supaya pahalanya juga mengalir untuk almarhum-almarhumah orang-orang tua kita. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang diberikan ke pakaian lapuk, wa matasoddaq tafa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan. Inilah bekal untuk hari esok insya Allah. Berkah selalu. Ini perkembangan terakhir. Siap 2 lantai lagi ke atas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada suara tadi, Bang. Ada suara tadi. Habis kemute tadi, Kak. Iya, nggak kedengaran. Hampir suaranya dari tadi kan kedengaran. Hampir tadi Dia tidak dengar suara, tapi mengira-ngira saja, Bang. Tapi Mas Alvin Nah, dari tadi saya ngomong ya. Iya. Pamit, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link donasinya. Tolong di-share lagi ya. Link donasi. Nah, link donasinya di sini ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya, kemarin dia asal-asal apa itu? Yang kakak saya ya. Jelas ya, Mas Alvin. Terima kasih, Bu. Silakan.